misal begitu ya. Jadi nggak ada niatan hadir ke sini, bahkan mungkin 5 tahun nggak pernah hadir ke sini, mungkin 10 tahun nggak pernah hadir ke sini, mungkin sejak didirikan majelis ini nggak pernah hadir ke sini karena pengen ketemu saya, bukan mau ngapa-ngapain, mungkin minta foto, mungkin mau selfie. Niatnya secara zahir nggak ada yang benar, tapi karena mau duduk bersama orang-orang yang cari ilmu, Allah udah siapkan malaikat untuk mencatat. Ishhadu, saksikanlah kalian semua bahwasanya aku telah memberi yang mereka minta, yaitu surga, dan aku telah menjauhkan mereka dari mereka ingin dijauhkan, yaitu neraka, dan aku telah ampuni dosa mereka semua. Saat itu malaikat berkata, ya Allah, fihim fulan laisa minhum. Ya Allah, di tengah-tengah mereka fulan laisa minhum. Malaikat kalau disuruh jadi saksi teliti, dicek satu persatu. Saya dicek, dicek, antum dicek satu persatu, dan malaikat datanya detil. Ini datang untuk apa, datang karena apa. Malaikat punya data semua itu, karena bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin saksinya dusta, bahaya. Malaikat teliti dan mengatakan fihim fulan laisa minhum. Di tengah-tengah mereka ada fulan, bukan bagian dari mereka, bukan ahli ilm, bukan orang yang alim, bukan orang yang niat cari ilmu, bukan orang yang niatnya itu mau cari ampunan, bukan niat orang yang mau silaturahim, bukan orang yang suka majelis, bukan. Urusannya semua duniawi, semua duniawi. Tapi karena duduk bersama ahli ilm, Allah katakan humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Yang satu itu dan yang semacam itu masukkan dalam kelompok mereka, dapat surga, terhindar dari neraka, dapat ampunan ya Allah Ta'ala. Allah yang bilang. Ya kenapa? Humul qaum, bukan karena orang itu hebat, jelas dia nggak hebat, niatnya aja nggak cari ilmu, niatnya aja bukan akhirat, niatnya dunia. Humul qaumu, tapi karena hum, orang-orang yang cari ilmu ini, orang-orang yang tadi surat Isra berjamaah, orang-orang yang berzikir, orang-orang yang ta'allum wa ta'lim, orang-orang yang silaturahim semacam ini. Humul qaum, mereka adalah satu kaum la yashqa bihim jalisuhum, tidak akan pernah sengsara, tidak akan pernah celaka orang yang duduk bersama mereka. Humul qaum la yashqa bihim. Kenapa tidak celaka? Bihim, berkat mereka, bukan karena fulan, bukan karena dia yang datang tadi. Bihim, berkat mereka yang duduk-duduk tadi. La yashqa bihim jalisuhum, yang mau duduk bersama mereka nggak akan celaka, nggak akan sengsara. Lah kita ini alhamdulillah, seburuk-buruknya niat di hati kita kan minimal ya masih mencari ilmu, betul ya? Walaupun kita masih kecampuran macam-macam, masih mencari ilmu. Karena itu husnudzon dulu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita orang-orang yang terpilih malam hari ini. Terpilih untuk dapat apa? Dapat surga. Terpilih untuk dapat apa? Pengampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terpilih untuk terbebaskan dari siksa api neraka. Terpilih untuk dikumpulkan dengan kumpulan yang lebih besar, yang lebih baik. Karena kumpulan yang semacam ini akan ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, dipamerkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilihat sama Rasulullah SAW, siapa fulan, siapa fulan, siapa fulan. Kalau kita sering begini, kita akan dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, ini paling saya lebih nyaman kalau AA ada di Malaysia sebetulnya. Ya, waktu itu kan beliau di Malaysia ya, saya nyaman karena kalau ada guru-guru di samping saya itu, saya ini pengennya denger, bukan pengen ngomong. Ya pengennya denger, nggak pengen ngomong. Bicara nafsu, nafsu itu ya lawan ya kawan. Ya nafsu itu ya lawan ya kawan. Nafsu nanti kalau udah jadi kawan, Allah panggil tuh, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, hei nafsu yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki, kembali kamu ke Tuhanmu dalam keadaan kamu puas dan dipuaskan, puas dan
dipuaskan. Itu yang boleh ikut kita ke surga nanti, nafsu yang namanya mutmainnah. Nah kalau nafsu kita udah mutmainnah, udah jadi kawan itu, udah jadi kawan. Kalau nggak ada nafsu, nggak akan duduk di sini. Saya ini beberapa 2 tahun cari nafsu pengajian. Jadi nafsu saya ceramah itu hilang. Ya, nafsu saya ceramah hilang, maksudnya ceramah keliling itu nggak ketemu tuh. Maunya duduk di rumah ngajar, lihat kamera. Ya, lihat kamera. Ngajar majelis setiap Jumat malam Sabtu di Majelis Ar-Raudhah Solo. Jumat malam Sabtu. Selebihnya nafsunya nggak ada. Kalau nggak ada nafsu, kita badan ini diajak bergerak juga nggak mau. Maunya cuma duduk. Cari nih nafsu, diajak kerjasama. Gimana caranya biar nafsu ini mau diajak pergi cari ilmu? Bagaimana nafsu mau diajak untuk menyebarkan ilmu? Contoh, boleh ngasih contoh? Nah, nanti baca di kitab ya. Saya lupa di kitab mana. Nanti kalau yang dengar ceramah ini ketemu, kirim WA ke saya. Habib, ada di kitab ini gitu. Ini saya baca waktu dulu saya belajar bersama guru saya almarhum Al-Habib Muhammad Anis Al-Habsyi Solo, atau dipanggil Habib Anis. Itu di satu kitab disebutkan ada seorang ulama yang dulu nggak pernah tahajud. Nah, mungkin heran ya, ulama kok nggak tahajud? Karena orang itu kan berproses. Ya, orang itu berproses. Mungkin dia ahli puasa tapi nggak ahli sholat malam. Mungkin dia ahli sholat malam tapi dia nggak ahli puasa. Mungkin dia nggak ahli sholat malam, nggak ahli puasa, tapi ahli sodakoh. Mungkin dia ahli majelis, kalau datang majelis ringan gitu, tapi kalau suruh puasa Senin Kemis atau 3 hari dalam sebulan menyerah dia, nggak ahlinya. Nah, ini ada satu ulama yang kalau malam belum pernah tahajud. Suatu malam, karena ini ulama, orang soleh, orang baik, melakukan perjalanan di tengah laut, naik kapal. Nah, di malam hari tidur, nggak tahajud. Malam hari tidur. Dalam tidurnya mimpi. Nah, mimpi lihat ada sebuah kamar. Kemudian dia berjalan masuk kamar tadi. Pintu kamar dia buka, di situ ada ranjang yang sangat indah. Ranjang yang sangat indah. Di ranjang itu lagi ada yang tiduran. Wanita yang cantiknya luar biasa. Tolong jangan dibayangkan. Ya, bayangkan istrinya masing-masing.